Yang saya sedang membacakan ada pada pengajian sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro S.E., kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Haji Agus Suyanso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yuliani, Ibu Asrin Sani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyiga dan Bapak dan Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Untuk pembukaan, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara inti kita, yaitu tausiah fikih yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Asyiga dengan tema Hadis Riyadhus Shalihin. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita dapat duduk untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan sholat asar secara berjamaah, dilanjutkan dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita baca satu hadis Rasul masih di bab Al-Ikhlas, yaitu di halaman ke-26. Itu saja. Di hadis dari Abi Bakrah yang 26, hadisnya qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi dzalika amin. An Abi Bakrah Nufay bin Harith Ats-Tsaqafi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqa muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala inna kana harisan ala qatli sahibi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih diucapkan oleh kita Nabi Muhammad SAW, disampaikan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, namanya Nufay bin Harith Ats-Tsaqafi.
Nufai bin Harith At-Thaqafi, orang Taif. Beliau ini aslinya orang Taif dan ada yang mengatakan meninggalnya juga di Taif. Yang dia ini masuk Islam dalam usia 17 tahun. Jadi beliau masih muda saat dia masuk Islam. Dan Nabi dulu pernah terdengar cerita waktu dakwah di Taif belum masuk sudah dilempari batu sama orang Taif. Lalu Rasulullah balik. Saat itu Rasulullah sempat mampir di rumah Nufai bin Harith. Jadi rumah yang disinggahi pertama kali Nabi waktu di Taif adalah rumah Nufai bin Harith. Dan beliau ini meninggal pada tahun 51 Hijriah. Meninggal di 51 Hijriah adalah usia 61 tahun. Riwayat hadisnya ada 132 hadis. Hadis beliau kalau dikumpulkan semuanya ada 130 hadis. Salah satunya hadis yang kita baca di kesempatan sore hari ini. Cerita beliau cukup banyak tentunya. Beliau meninggal dalam umur 61, punya anak banyak. Kira-kira berapa? 40. Anak itu 42 punya 3. Jangan nanya anaknya berapa ya, pokoknya 40. Beliau meninggal anak. Masya Allah, itu padahal umurnya 61. Tapi Masya Allah. Ini siapa? Nufai bin Harith. Dikatakan beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda." Apa sabda Nabi Muhammad? "Idzal taqa," apabila berjumpa. Iltaqa, berjumpa. Musliman, apabila berjumpa dua orang muslim. Bisaihi bima dengan kedua pedang. Maksudnya apabila berjumpa dua orang muslim dengan kedua pedang, maksudnya ada pedang bertengkar, mengeluarkan satu pedang bukan saja pedang. Mungkin kalau sekarang tidak berjumpa dua orang muslim, misalkan saling bawa tembak itu masuk sama. Kalau zaman dulu saya, kalau sekarang bisa dengan pistol, dengan mungkin dengan apa? Palu, dengan golok, celurit, sama. Tidak berjumpa apabila berjumpa dua orang muslim dengan senjata mereka berdua. Maksudnya saling bunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Al qatil yang bunuh artinya menang, dia di neraka. Wal maqtul yang terbunuh, yang kalah, neraka. Jadi kalau kita bersumpah, kalau ada dua orang muslim mengeluarkan dua senjata mereka masing-masing, lalu mereka saling bunuh, yang terbunuh neraka, yang membunuh juga neraka. Maka kultu Abu Bakar bingung. Kalau yang membunuh neraka wajar, tapi yang dibunuh neraka juga. Akhirnya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, hadzal qatil." Kalau yang ini yang membunuh masuk neraka itu hal biasa. Fama balul maqtul. Tapi bagaimana keadaan yang terbunuh? Masa yang terbunuh masuk neraka juga? Bukannya yang membunuh? Maka Nabi jawab, "Innahu kana harisan." Sungguh dia yang terbunuh juga sangat bersemangat dan berniat untuk apa? Ala qatli sahibi, untuk membunuh sahabat. Ini untuk dia mati, walaupun dia kalah, sebenarnya sudah ada niat. Dia sudah berusaha dan berniat untuk membunuh, cuma nasib jelek, kalah, akhirnya mati. Maka karena niatnya sudah buruk, sudah berusaha, maka keduanya masuk neraka. Hadis Bukhari Muslim. Tentunya begitu banyak pelajaran di hadis yang sangat sederhana ini. Kalau kita mau petik pelajaran sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama menunjukkan bahwa sesuai dengan hadis bab, Allah itu menulis apa yang sudah kita niatkan. Yang membunuh atau yang terbunuh masuk neraka, padahal dia tidak membunuh, tapi sudah ada niat, dan niatnya sudah dipraktikkan dengan mengeluarkan senjata. Dia sudah saling tembak, dia sudah saling bacok, dia sudah saling mukul dengan senjatanya. Berarti dia sudah niat dan sudah dipraktikkan. Maka walaupun tidak berhasil, tetap berdosa. Lain kalau sekedar niat, nggak jadi. Sudah niat mau berantem, gak jadi karena takut sama Allah, dapat pahala. Tapi kalau sudah dipraktekkan, gagal dosa.
sama orang mau mencuri, dilihat rumah orang sudah diincar dan motor tertangkap tidak apa-apa, sudah diincar-incar, sudah jam 2 saya akan apa? Naik, sudah siap. Pas mau jalan, tiba-tiba dalam pikiran, ya Allah, kalau saya tertangkap naik pagar, kemudian saya di penjara, bagaimana anak saya, bagaimana istri, mikir. Dan juga kalau saya katakan Allah Maha tahu apa berkah motor dari pencuri, jangan-jangan motor yang saya pakai dari pencuri malah jadi banyak bahaya dari baik nggak ada. Dia belum keluar, dia belum naik dapat pahala. Orang yang niat jahat tidak jadi dilakukan karena Allah dapat satu pahala. Tapi kalau dia sudah keluar naik pagar hak signal dia kaku, dia lagi nggak jadi. Tapi nggak jadinya bukan karena dia memang udah ketahuan, cuma dia selamat, nggak jadi ngambil karena ketahuan dia kabur, hukumnya tetap dosa walaupun tidak berhasil. Kenapa? Karena sudah niat dan sudah dipraktekkan, sudah niat, sudah dipraktekkan. Sama yang ini, orang yang membunuh ini apa orang yang terbunuh tenang, walaupun dia tidak berhasil membunuh temannya, tetapi dia sudah niat dan sudah mengeluarkan senjata hanya gagal. Maka pelajaran pertama, orang yang berniat dan mewujudkan niatnya dosa walaupun tidak berhasil. Ini tentunya sebaliknya, orang yang niat baik tidak terwujud dapat satu kebaikan, tapi kalau terwujud 10 kebaikan. Jadi tadi siang saya sudah jadwalkan saya akan ikut kajian bahasa. Saya sudah tulis niat, tiba-tiba habis sholat asar ngantuk, atau kalau ngantuk apa biasa lemes kerja, lemes banget gerak kaki, bener-bener nggak tahu nih naik tangku sudah nggak kebayang. Akhirnya dia tidak ada, tetap dapat satu pahala. Kenapa? Karena sudah ada niat. Tapi kalau dia laksanakan, dia jalan 10 kali lipat dapat pahala. Tapi kalau niat jahat beda. Niat jahat nggak catat kalau belum dipikirkan. Tapi kalau dipraktikkan sangat dosa. Inilah kelebihan ajaran iman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang tercatat masuk neraka walaupun terbunuh karena sudah niat dan sudah dipraktekkan, sudah dikeluarkan senjatanya tapi dia kalah. Yang kedua, bahwa membunuh termasuk atau saling membunuh atau niat membunuh, menghilangkan nyawa orang itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi Nabi nggak bilang dosa, tapi benar masuk neraka. Berarti ini menunjukkan membunuh itu dosa sangat besar. Menghilangkan nyawa orang itu sangat besar. Jangankan nyawa orang, binatang saja yang nggak salah kita bunuh itu termasuk dosa besar. Pernah kita dengar ada seorang wanita diadab gara-gara apa? Memelihara kucing tidak dikasih makan sampai mati, membunuh dengan sengaja, dosa besar. Tapi kalau kita lewat naik motor tiba-tiba kucing yang berat ditabrak mati, nggak apa-apa. Jangan antus istighfar, Allah sampai digendong dibawa dikasih kapan, udah khawatir, bahkan kalau dilewati ketakutannya luar biasa sampai malam nggak bisa tidur. Padahal kemarin kalau anak kecil kabur aja. Kayaknya emang kucing lebih serem daripada nabrak orang. Nah, kenapa nggak harus? Kalau kita lewat, dia lewat nggak harus. Kecuali kucing lagi diam kita belokin sengaja, nah ini baru usaha. Tapi kita lewat, kadang-kadang ada orang di motor, ada kucing menghindar kucing, bukan diri, malah tabrak aja. Kalau memang dia menghalanginya, jangan menghindar kucing. Akhirnya dia punya anak mental, nyelamatin kucing, tapi dia membahayakan jiwa. Ini salah. Tidak ada dosa ketika kita berjalan ada hewan yang memang bukan tempatnya, kucing, ayam. Walaupun yang jadi masalah kalau kita di kampung, mantu naik motor,
ayam orang tetap orang tak ganti. Ganti ini bukan duit, minta ayam kayak begitu, malah usahanya. Kasih duit, ayam kayak begitu, nanya ayam mau mati gimana cara? Emang nyari kerjaan. Sebenarnya dalam hukum Islam tidak ada hukum. Kenapa ini jalanan kita? Ayam tempatnya bukan di sini. Ketika dia lewat di tempat yang bukan semestinya, kecuali untuk naik motor lewat kandang ayam, ada ayam itu berubah lain dosa. Tidak. Islam itu sangat luar biasa di dalam memberikan hukum. Jadi alhamdulillah kalau tidak sengaja lewat seperti biasa terbunuh tidak. Tapi sama seperti orang ketika dia jalan tiba-tiba ada orang yang mungkin kurang sehat kan suka ada tiba-tiba di tol. Itu nggak perlu menghindarkan diri sampai kita celaka. Karena tempatnya itu bukan tempat apa. Walaupun tentunya kalau kita bisa hindari, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka dalam hukum Islam tidak ada hukum dosa. Kecuali lampu merah antem, udah lampu merah serobot, kena orang, itu hukumnya kalau mati dalam Islam seperti bunuh. Itu hukum seperti bunuh. Kalau kita di Saudi misalkan di Tengah, lampu merah kita terobos. Ada orang tabrakan, kita bisa mati. Kenapa bisa seperti membunuh dengan sengaja? Tapi kalau jalan normal biasa kecelakaan itu tidak kena hukum seperti membunuh. Karena memang ini merupakan aturan yang luar biasa dari ajaran Islam. Jadi membunuh termasuk dosa besar tanpa melihat agama. Walaupun dia bukan agama Islam, walaupun dia bukan agama Islam, dia non Muslim dibunuh dosa besar. Bisa masuk neraka kita gara-gara menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi Muslim, apalagi Muslim orangnya apalagi besar. Maka ini dalil menunjukkan membunuh itu termasuk dosa besar. Mungkin kalau sekarang ada istilah membunuh bukan dengan senjata. Ada yang disebut membunuh apa? Karakter. Itu juga sama. Membunuh itu menghilangkan peran orang itu di dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita membunuh karakternya dengan difitnah, dihina, diredah, dijelekan, difitnah, ini juga makanya dalam hadis al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada membunuh. Kenapa? Dengan difitnah, apalagi fitnah itu yang membuat orang ini seperti apa? Tidak ada sama sekali kedudukannya dalam masyarakat. Maka orang ini membunuh karakter juga sama hukumnya termasuk dosa besar. Maka kita harus menghargai jiwa orang. Maka ketika seseorang menghilangkan jiwa seseorang, fitnah. Nabi nggak bilang apa dosa, tapi disebut fitnah, berarti masuk neraka. Ini menunjukkan besarnya membunuh. Kemudian juga bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa memisahkan atau melerai, mendamaikan orang yang sedang berselisih, apalagi perselisihan mereka sampai membahayakan jiwa, lalu kita bisa lerai, wah itu amalan yang bisa membawa seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang ini berarti sudah menyelamatkan dua orang yang akan masuk neraka. Ketika ada orang berselisih, kalau dibiarkan ini akan terjadi pertumpahan. Lalu kita turun, kita lerai, kita damaikan, kita diserah bainahuma di antara mereka berdua. Akhirnya mereka damai. Itu kita seperti menyelamatkan seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya sangat besar. Sampai-sampai di dalam Islam boleh seseorang melakukan kebohongan, berbicara secara bohong untuk demi mendamaikan dua orang. Damai, biar bagaimana cara berdamai, boleh kita bohong. Kita datang ke si A yang sedang bermusuhan dengan si B. Kita datang kepada si A, Pak, itu si B sebenarnya ingin kita maaf sama Bapak. Dia tidak suka bermusuhan dengan Bapak. Dia pengen damai, cuma takut tidak diterima sama si Bapak. Padahal si B tidak akan ngomong ini. Lalu kita datang ke si B, Pak, itu si A sebenarnya berdamai. Benar dia ngomong saya, dia muji Bapak, orang Bapak. Ini bohong. Untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang ini diperbolehkan Islam. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala bagi orang yang suka mendamaikan
dua orang apalagi lebih jumlahnya yang bermusuhan. Maka ini merupakan motivasi untuk kita bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah menjadi juru damai. Permusuhan ini kan selalu ada, tidak mungkin lepas dari masalah ini. Tapi kalau kita utamanya menjadi juru damai, seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dulu sebelum masuk kota Madinah, di Madinah itu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Itu hampir 150 tahun lebih mereka berperang. Mungkin bukan dari generasi bapak, tapi generasi anak dan cucu. 150 tahun tidak pernah damai. Nabi Muhammad masuk kota Madinah, langsung mereka dipersatukan oleh Rasulullah. Didamaikan oleh Nabi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah mengingatkan kepada orang Madinah, sungguh dulu kalian itu bermusuhan, kalian itu bertempur satu sama lain, berkelanjutan sampai anak dan cucu kalian. Dengan datangnya Nabi Muhammad kalian menjadi bersaudara. Itulah misi utama Nabi Muhammad selain membawa iman dan tauhid, membawa kedamaian. Makanya pengikutnya disebut Muslim, orang yang selalu membawa kedamaian. Jadi agama Islam ini luar biasa. Kita pun punya tugas seperti tugas Nabi, yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Bahkan di dalam rangka mendamaikan boleh berbohong. Ini menunjukkan besarnya pahala mendamaikan orang. Apalagi ini semakin banyak efek kebaikan yang ditimbulkan dari perbuatan kita, itu semakin besar pahala. Begitu juga dari hadis ini menunjukkan bahwa mengadu domba adalah dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi bilang apa? La yadkhulul jannata namam. Sulit orang masuk surga yang suka ngadu domba. Kalau orang sekarang bilang tukang kompor, tukang giling, misalnya provokator, tukang giling. Tadi kamu ngomongin dia. Hatta jujur, saya beberapa waktu duduk di si A lagi di si B. Kita bisa duduk si A ketemu si B. Tadi kamu duduk, ini saya jujur, saya nggak bohong sama sekali, bersumpah lagi bohong. Kamu tadi lagi. Itu kelihatan orang baik jujur. Ini bukan orang jujur, ini adalah pengadu domba. Walaupun dia benar. Dia ngomong di sini jelek-jelekin apa ungkapan dia sampaikan. Dia ngomong marah, dia sampaikan ke sini. Maka itu adalah provokator. Walaupun benar. Kadang-kadang kita nggak merasa menjadi provokator karena saya ngomong benar. Saya benar ngomong, saya nggak aman-aman. Kamu dibilang gini lagi. Datang ke sini, saya jujur, saya nggak aman-aman. Kamu tidak akan berantem dulu. Saya jujur, saya nggak tambah-tambah. Berantem gara-gara apa? Maka ini provokator. Dan ini yang kata Nabi sulit masuk surga. Sebab dia orang ini menjadi bermusuhan dengan sebab kita orang ini menjadi mengeluarkan senjata sampai terbunuh. Maka ini menunjukkan provokator adalah termasuk perbuatan yang sangat besar dan sulit untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, menyelamatkan terjadinya pembunuhan merupakan hal yang luar biasa. Bahkan kata Al-Quran, seandainya engkau mengeluarkan harta dunia dan isinya untuk menumbuhkan cinta satu dengan lain, itu tidak kalau karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kamu mendapatkan dunia dan isi masih kalah besarnya kalau kamu bisa mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Insyaallah kita semuanya bisa menjadi juru damai, menjadi orang-orang yang mendamaikan saudara-saudara kita, terutama mereka yang berselisih menjadi damai gara-gara kita, dan insyaallah kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang harusnya masuk neraka karena perpecahan di antara mereka, karena pertengkaran di antara mereka kita damaikan. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat bangga kepada hamba-Nya yang bisa mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Dan semoga hati kita dilapangkan oleh Allah SWT untuk bisa memaafkan saudara kita
yang mungkin pernah melakukan kesalahan dengan kita, dan semoga juga Allah berikan keberanian kepada kita untuk meminta maaf apabila kita ada kekurangan dengan saudara kita, terutama menjelang bulan Ramadan. Karena saat ini kita mungkin 2 pekan lebih sedikit kita akan masuk bulan Ramadan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih ada menyimpan dendam, benci, dengki dengan saudara kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan berikan ampunan kepada orang yang masih menyimpan dendam, kebencian dengan saudara sampai mereka saling memaafkan. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan yang akan datang ini terkotori dan tidak menjadi bulan ampunan untuk kita gara-gara masih ada menyimpan dendam dan benci. Insyaallah dengan apa yang kita lakukan sore hari ini, Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa semuanya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan, dan Allah berikan ampunan kepada kita, dan insyaallah ampunan itu tidak ditunda untuk sampai kepada kita karena kita sudah membersihkan hati kita dari kedengkian dengan saudara-saudara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tanya jawab. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, tadi jika 2 orang saling bunuh dan salah satu mati itu sudah pasti masuk neraka. Nah, yang masih hidup ini kan dia masih ada kesempatan harusnya buat tobat. Nah, apakah amal ibadah sama tobatnya ini bisa diterima membunuh orang atau bagaimana? Mohon penjelasan. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kalau dulu juga Rasulullah pernah bilang, Rasulullah mengatakan sungguh ada orang yang membunuh tapi ahli surga. Dia membunuh jadi ahli surga. Seperti siapa? Seperti beberapa sahabat, contohnya Khalid bin Walid. Dulu Khalid bin Walid itu pernah memerangi Nabi di perang. Bahkan pasukan Khalid bin Walid dapat membunuh kaum muslimin hampir 40, hampir 70 kaum muslimin terbunuh di perang. Pimpinannya Khalid bin Walid Nabi sampai terluka. Setelah berhasil banyak membunuh kaum muslimin, balik waktu tahun Fathu Makkah tahun ke-7 Hijriah, Khalid masuk Islam. Akhirnya dia dijamin masuk surga. Makanya ini termasuk yang unik. Awalnya masuk neraka, mestinya dia kalau nggak masuk Islam neraka. Ternyata dia masuk Islam dan bertaubat, malah menjadi panglimanya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Khalid bin Walid itu seorang sahabat yang jelas kemudian dulu ini pemimpin perang melawannya, tapi sekarang menjadi panglima Nabi. Maka ternyata orang yang membunuh itu masuk neraka bila dia tidak bertobat. Jadi kalau dia masih membunuh, ternyata dia bertobat dengan taubat nasuha, boleh jadi justru dia malah menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dengan taubatnya maka diterima oleh Allah SWT, maka dia tidak menjadi neraka, malah menjadi adil. Lalu hadis ini al-qatil wal maqtul finnar, tentunya kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Habis membunuh, tidak bertobat kepada Allah, malah menjadi jawara, tambah, kan orang sekarang kadang-kadang sekian orang tambah bangga, kadang-kadang dari 1 yang 20 orang, 3 yang banyak. Wah, ini dia bukan sebuah aib, bukan dia bertobat, malah menunjukkan banggaan, kejawaraan. Ini fitnah asli, maksudnya. Tapi habis membunuh, dia bertobat kepada Allah. Dia menangis bertobat kepada Allah, maka insya Allah yang tadi yang mestinya neraka berubah menjadi ahli surga. Jadi cerita hadis ini
Kalau dia tidak bertobat. Kalau bertobat, hanya saja para ulama berbedanya dia bertobat. Nah, tobatnya apa cukup? Takut, nangis, atau harus dibunuh. Kenapa? Karena hukuman orang membunuh itu adalah dibunuh, namanya kisos. Yaitu kisos. Jadi ini hadis, gambaran itu umum, tapi nanti ada beberapa yang nggak akan menghukum ini. Di antaranya itu yang obat. Atau orang yang mungkin istrinya diganggu orang, atau dia punya motor, punya mobil mau diambil orang, dia keluar senjata pegang, ingin keluar juga senjata, ingin menjaga punya apa? Punya dia, harta dia, orang keluarganya diganggu, dilecehkan, dinodai kehormatannya, dia mengeluarkan senjata sampai terbunuh, gak masuk dalam bab ini. Kenapa? Karena dia sedang bela haknya. Ini cerita itu dan yang dibunuh ini urusan, nggak ada urusan apa? Nggak ada urusan agama, tapi urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, menjaga haknya diambil, tidak terima, ada maling masuk rumahnya, dia keluarkan senjata, malingnya dibunuh, nggak dibilang al-qatil wal maqtul finnar, enggak. Kenapa? Karena ini menjaga hak. Justru kata Rasul, kalau ada orang masuk ke rumah seseorang muslim untuk mengambil haknya atau ingin merampok lalu dikeluarkan senjata, terbunuh sabilillah. Dia terbunuh jalan Allah yang punya amanah. Ini hadis-hadis supaya orang Islam itu berani. Kalau pakai hadis maling masuk keluar senjata, al-qatil wal maqtul finnar, maling pakai dalil itu, wah, kalau saya bunuh dia mati, saya mati neraka juga, udah ambil aja neraka. Dalil itu hadis umum. Jadi dipakai dalil orang-orang yang ingin ngambil hak kita sampai apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Jadi ini dia. Tapi kalau kita mengambil tadi atau tadi dalam badan jihad perang, kita saling bunuh. Dia ingin membunuh kita bunuh dia, tapi dalam jihad sahih. Jadi tidak termasuk. Ini gara-gara urusan dunia murni. Ini handphone saya, bukan ini handphone kita, atau ini handphone saya, atau kita berebut, atau kita dalam urusan yang bukan milik kita, sampai terjadi pembunuhan. Masya Allah. Kan kalau kita lihat berita berebut pacar, itu kan bukan yang siapa-siapa. Berebut pacar, berantem sampai bunuh-bunuhan. Qatil wal maqtul finnar. Kan pacar belum siapa, kecuali dulu istri dia direbut lah. Itu membela punya hak, tapi belum pacar. Enggak, duluan saya ini nggak ada urusan. Namanya pacar itu bukan punya siapa-siapa. Lain kalau sudah apa? Saya terima nikah dan kawinnya, baru kalau diaku kita bela sampai mati surga. Tapi kalau masih yang kasus seperti ini banyak, maka orang yang membunuh, yang tidak ada haknya, yang bukan haknya masih urusan dunia, maka masuk neraka, membunuh dan yang kecuali orang yang bertobat, maka tobat tidak ada. Hanya saja para ulama tadi dalam fikih tobat itu harus dikisos atau cukup tobat dan nasuha. Kebanyakan ulama kisos. Dia bunuh, ini bunuhnya, dia bunuh, dia tobat selamat dari neraka kalau dia tobat. Tapi dalam fikih para ulama menganjurkan tetap harus dikisos. Kecuali dia datang keluarga yang terbunuh untuk minta maaf karena si keluarga yang terbunuh, ya udah saya maafin, tapi harus bayar. Dia itu 100 ekor unta, satu unta taruhlah 50 juta, berarti 100 1 M 5 miliar harus bayar 5 miliar baru dimaafin. Bagaimana? Tapi dia miskin. Nah, kalau dia miskin, nanti dibantu sama negara. Yang penting adanya saya maafin asal bayar dia harus bayar. Kalau enggak dibunuh. Kalau dia bilang saya nggak maafin harus kisos, maka kisos. Tapi ketika dikisos, dosa membunuhnya hilang. Dosa dia membunuh temannya tadi hilang dengan dia dipotong kepalanya. Masuk surga masuk neraka dihitung sebelum membunuh sholat atau enggak. Sebelum membunuhnya rapi di surga. Sebelum membunuh memang begitu dulu, ngaco dulu, nggak sholat ini akan.
Jadi nerakanya dia bukan karena membunuh, tapi karena amalan sebelum membunuh. Kenapa? Karena dosa bunuhnya sudah clear, karena dia sudah bertobat dan di kisos. Itu kisos fungsi. Jadi orang yang membunuh dihukum kisos. Dosa membunuh hilang. Sama orang berzina. Ketika dirajam, dilempari batu sampai dosa zinanya habis. Bukan berarti masuk surga. Dilihat sebelum dia zina, bagus nggak amalannya? Oh bagus surga. Oh amalannya bagus dia neraka. Jadi dosa membunuhnya hilang. Jadi tadi dia berfungsi ketika orang itu bertobat. Jadi kalau kita bertobat baru masuk neraka. Insyaallah orang-orang yang sudah berproses melakukan itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Habib, pertanyaan tadi juga tapi ini berkaitan dengan tapi apa? Yaitu tadi kami menyampaikan bahwa jika ada niat membunuh masuk neraka. Nah, sekarang kami sudah malam langsung kami dimasukkan di pernah melakukan tugasan dalam militer. Itu untuk kami adalah dibunuh atau membunuh. Artinya kami bersiapkan untuk proses membunuh. Nah, jadi kami mengambil dari relasi, ada juga kami yang terbunuh, ada juga kami yang membunuh. Nah, pertama tadi sahabat-sahabat obat tadi pertama disampaikan bahwa untuk itu jihad. Nah, apakah kalau jihad kan membela agama Islam Allah. Nah, apakah ini lawan kita di daerah relasi itu kan juga kuat? Tidak membela Islam tapi ingin merdeka. Mereka juga sholat, juga Islam, tapi dengan ingin merdeka. Nah, jadi perguruan pertama saya tanya apakah di pasukan yang di daerah relasi ini apakah itu diadakan jihad? Yang kedua, ketika musuh kami di daerah relasi tertembak bunuh, apakah berdosa? Yang ketiga, apakah tim kami yang meninggal juga terkena nafsu, apakah bisa dikatakan mati syahid? Itu dia pertanyaan. Tapi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dilihat teksnya al-idal taqa muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fitnah. Yang tadi ya, idal taqa muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim. Kita muslim, dia juga apa? Muslim. Kita sholat, dia juga sholat. Kita takbir, dia juga takbir. Bisa diterima dengan senjata mereka berdua. Membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nah, ini bagaimana? Kalau secara redaksinya kayaknya kita kena di dalam bab ini. Kenapa? Karena dua orang muslim berjumpa. Ternyata kalau kita lihat ini tidak masuk ke dalam bab tadi. Kenapa? Memang dia muslim, kita muslim, tetapi mereka berusaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan, ingin merdeka misalkan. Ini di dalam konsep bernegara itu disebut buat. Apa itu buat? Pemberontak. Buat pemberontak. Orang yang saya memiliki misalkan kepala negara saya pilih, setelah terpilih atau saya tidak, yang saya pilih kalah. Kemudian dia terbanyak ternyata sebagai jadi kepala negara. Lalu kita tidak terima dan kita ingin melepaskan diri, apalagi memberontak, ingin menggulingkan atau ingin terlepas dari wilayah yang sebelum menjadi satu. Ini termasuk dosa besar. Apa itu buat? Kalau sekarang disebut kudeta atau pemberontak atau ingin memerdekakan diri, itu dalam bahasa agama. Dan buat ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Artinya apa? Kalau ada orang yang buat
lalu dia memberontak, dibuat tadi, kemudian terbunuh, justru masuk ke dalam al-qatil wal maqtul fitnah. Sementara yang membunuh bagaimana? Tidak. Karena kita membunuh bukan orang itu tidak berbuat apa-apa lalu tidak bunuh. Atau urusan yang tidak berkaitan dengan keagamaan, maka dia termasuk buhor dan yang membunuh tidak termasuk kena dosa. Kenapa saya bilang kena dosa? Karena ini urusan ingin masuk ke dalam bab pemberontakan atau pembuatan. Dulu mungkin pernah kita dengar cerita Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu sempat terjadi apa? Perang yang disebut perang Siffin. Perang Siffin itu pasukan Sayyidina Ali terbunuh 25.000. Pasukan Muawiyah terbunuh 35.000. Cukup banyak pembunuhan terjadi. Dan itu Sayyidina Ali markasnya di Kufah, Muawiyah di Syam. Waktu itu awalnya Madinah pindah dan terjadi ada takbirnya sama sholat ibadah. Karena muslim sama muslim. Karena sini tidak ada al-qatil wal maqtul fitnah kata gitu. Yang membunuh dan yang dibunuh neraka, berarti Sayyidina Ali sahabat-sahabat banyak yang dibunuh dan ini banyak yang terbunuh. Jadi tidak masuk dalam bab ini. Kenapa? Karena bab ini Muawiyah waktu itu kalau dibiarkan tidak dilawan sama Sayyidina Ali, khalifah raja Sayyidina Ali, Muawiyah gubernur. Muawiyah minta supaya Sayyidina Ali itu segera menangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali bilang, Sayyidina Utsman yang membunuh itu enggak satu dua orang, cukup banyak dan perlu waktu untuk menangkap, perlu intel dan sebagainya baru ditangkap. Muawiyah enggak sabar, pokoknya sekarang juga harus ditangkap dan akhirnya terjadilah pertempuran. Muslim sama Sayyidina Ali, sahabat Nabi dan keluarga Nabi, mantunya Nabi. Muawiyah, sahabat Nabi dan juga Muslim, pengikutnya ada yang sudah dijamin masuk surga itu Muawiyah, dan akhirnya mereka saling. Jadi kalau kita pukul yang membunuh dan dibunuh masuk neraka, masuk neraka seperti itu. Ternyata kenapa boleh dan tidak termasuk? Karena yang ini dipahami pasukan Muawiyah ingin memberontak kekhalifahan yang sah Sayyidina Ali. Maka seluruh ulama bilang yang salah Muawiyah. Kenapa? Ini gubernur melawan kebijakan dari apa? Presiden, raja waktu itu, khalifah. Tapi tidak dikatakan masuk neraka karena mereka meyakini pasukan Muawiyah meyakini Sayyidina Ali nggak nangkap, nggak ada usaha untuk menangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman siapa? Pamannya Muawiyah. Sayyidina Utsman khalifah ketiga itu pamannya Muawiyah. Nggak berusaha nangkap, maka harus diberontak dan akhirnya sampai pertempuran 9 hari tidak berhenti perang. Akan mendapat 9 hari. Maka yang kita terbunuh hampir 75.000 dari kedua belah dan dari kedua belah pasukan. Kata ulama mereka tidak masuk hadis. Kenapa? Karena ini urusan kenegaraan. Yang ini ingin berontak, Sayyidina Ali nggak bisa. Terjadi. Begitu juga yang ini ingin merdeka. Dan ini kalau dilepas merdeka itu bukan kelihatannya menguntungkan bagi mereka, tapi sebenarnya lebih banyak merugikan. Coba kita lihat beberapa wilayah negara yang sudah terlepas dari misalnya nggak sebagus-bagus yang diharapkan. Banyak kalau bisa dilirik banyak lagi untuk apa? Pemerintah ngerti ini tidak bisa. Makanya di sini kita sebagai tugas di pemerintah sebagai orang yang wajib dan ini ujian masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam pihak. Kenapa? Karena untuk menjaga keutuhan negara yang kita cintai. Karena cinta negara di bagian daripada Islam. Contoh paling mudah, saya punya rumah. Tiba-tiba ada orang yang mengambil rumah saya lawan, walaupun sampai mati, maka saya mati syahid. Karena membela rumah. Apalagi kita membela bukan rumah kita, tapi membela keluarga kita. Warga segitu besar di bangsa Indonesia, jadi kita itu menjaga itu. Tentara pasukan bukan menjaga pribadi, bukan hanya menjaga anak istri, tapi menjaga tetangga, menjaga bangsa ini, menjaga HP saja. HP ada orang mengambil antum nggak kasih berat teman mati, ya sudah mati, tapi mati syahid. Kenapa? Menjaga hak. Ini sekelas ini apalagi sekelas
negara. Kalau setelah tidak dikatakan mati syahid dan ikut dosa, nanti setiap daerah akan minta merdeka dan mau ngelawan takut mati konyol ini. Wah, ini akhirnya berantakan negara dan ini tentunya sangat berbahaya. Alhamdulillah. Jadi katakan kita dahulu dan mungkin saat ini bagaimana adalah syahid. Dia kalau memang niatnya mungkin dia untuk menegakkan keadilan, beda. Allah yang menulis, tapi dalam hukum matinya dia mati bunuh pemberontak istilah, mati buat itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah, ini tentunya alhamdulillah ketika kita punya tugas seperti itu, atau kita diberikan tugas nanti yang lebih besar untuk menjaga keutuhan negara, ini tentunya sesuatu yang jihad bisa luar biasa, insyaallah. Dan bagaimana saudara kita teman kita yang gugur, insyaallah syahid kalau memang dia niat untuk menjaga negeri, untuk menjaga keutuhan negara yang di dalamnya banyak muslimin, lebih banyak daripada yang tidak saat ini. Karena kalau kita bicara setiap orang yang ingin merdeka, kita mau perang terus takut mati fitnah, itu tentunya akan hancurlah dunia ini. Insyaallah Allah selalu jaga negara kita menjadi negara yang badan thayyibatun berbaur, dan tentunya kita selalu doa kepada Allah semoga para pahlawan, para tentara terlibat untuk menjaga keutuhan negeri ini betul-betul diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur-kubur mereka semuanya. Amin. Terima kasih atas penjelasan. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, orang yang sudah berniat buruk dan terbunuh akan mendapatkan dosa, sedangkan orang yang niat baik dan tidak terbunuh mendapatkan satu pahala, dan jika terbunuh mendapatkan 10 pahala. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Asghar. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asghar untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, kita tutup majelis kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita jalan-jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah berikan rezeki yang halal thayyibah, rezeki yang membawa kita mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbulan. Allahumma kana rizquna fis-sama'i fa'anzil wa kana fil ardi faghfir fa kana ba'idan faghfir fa kana 'asiran fayassir fa kana qalilan fakathir fa kana haraman fatahhir kana haraman fatahhir fa kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.